Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kiki. Sebelumnya terima kasih karena sudah berkenan untuk wawancara dengan kami seputar etika dalam bidang perpajakan. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Khairunisa Walia Renani Tias, biasa dipanggil Sasa, serta 4 rekan saya. Saya Jelita Ayu Firnanda, biasa dipanggil Jelita. Dan saya Karolis Huda Malik, biasa dipanggil Karolis. Saya Rizka Imanuarta Ilmiati, biasa dipanggil Rizka. Dengan saya Rizka Madinah Penjara, biasa dipanggil Rizka. Halo, manggilnya Mbak aja ya. Ya adik-adik semua, perkenalkan nama saya Kiki. Sekarang kerjanya di KPP Pratama Madiun. Ada yang mau gabung ke kantor pajak Madiun, ditunggu. Gimana ini? Oke, dan yang pertama, bagaimana sih Mbak sistem kerja dalam perpajakan di kantor KPP Madiun? Apa pelayanannya? Ya, pelayanannya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa? Kalau pelayanan, kalau di kantorku tuh, ini bahasanya nggak formal, nggak apa ya? Santai aja ya. Saya tegang juga. Di kantorku itu pelayanannya ada 2. Jadi itu ada yang manual. Kalau manual itu datang langsung ke loket. Terus ada juga yang via online. Kalau via online itu ada, kalau kita ada email. Ada email, ada via WA juga. Biasanya kalau permohonan kayak gitu, nanti maksudnya via email. Tapi kalau konsultasi, itu biasanya via WA. Oh, jadi bisa 2 media ya Mbak, online sama offline. Dua media. Kalau misal yang manual, dia bisa datang, jadi wajib pajaknya bisa langsung datang ke kantor via loket, atau kalau enggak ngirim permohonan via pos. Selanjutnya, apakah penerapan etika komunikasi itu sangat diperlukan ya, Mbak? Itu dan mengapa buat kedepannya? Gimana? Oh ya, jadi kan aku kalau di Madiun ini kan di bagian pelayanan, di front office. Jadi di apa namanya? Kalau di kita namanya TPT, tempat pelayanan terpadu. Jadi kayak kalau di kantor pajak jadi tellernya kayak gitu. Nah, kalau penerapan etika ini penting ya, soalnya kan wajib pajaknya kita kan dari yang muda sampai yang tua. Jadi harus tahu, harus pintar-pintar ngadepin wajib pajaknya. Misal kalau yang sepuh ya berarti harus yang pelan-pelan, harus yang kadang kan ada yang nggak bisa pakai bahasa Indonesia atau mintanya pakai bahasa Jawa, harus yang sabar. Kadang kalau ngisi formulir gitu kan nggak tahu kayak gimana, jadi harus dibantu ngisi. Kalau yang jelas, kalau etika komunikasi yang penting tuh ramah, terus nggak usah terlalu banyak basa-basi sih, soalnya kan kriterianya banyak ya, jadi biar langsung satet-satet gitu. Terus apa ya, komunikatif dan pinter-pinter pilih bahasa biar wajib pajaknya itu paham gitu apa yang kita maksudkan kayak. Jadi menyesuaikan aja ya, Iya, maksudnya. menyesuaikan aja. Nah, kalau yang muda-muda kan biasanya udah ngerti tuh diajarin via online kayak gitu. Kalau yang sepuh-sepuh kan banyak yang nggak ngerti ya. Kalau yang ya pakai email atau apa, jadi harus lebih sabar, dituntun pelan-pelan. Cukup saya kembalikan ke Sasa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Karolis. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana contoh etika komunikasi yang baik ketika berkomunikasi dengan atasan? Mungkin dengan gaya bahasa, gaya bicara, atau mungkin dengan gaya sikap. Sama atasan siapa aja sih? Mungkin dengan atasan, dengan senior, atau dengan... Iya, kalau sama atasan sih, yang penting sopan aja. Kalau sama atasan, kalau sekiranya emang nggak ngerti, itu jangan jangan siap-siap aja gitu. Jadi kayak kalau emang nggak ngerti ya harus tanya. Kadang kan
atasan itu kan kalau ngasih instruksi ke kita kan mungkin kita nggak ngeh langsung gitu ya. Kalau emang nggak ngerti ya langsung tanya aja. Jangan malah iya terus nanti ternyata di belakangnya nggak ngerti yang dimaksud atasan itu apa instruksinya. Biar nggak miskomunikasi aja gitu dan nggak bolak balik aja tanya ke atasan. Oh ini gimana Pak, ini gimana. Jadi ditanyain di depan. Yang penting sopan kalau sama atasan. Kalau sama atasan sih kalau di kantorku banyak yang friendly ya, humble. Jadi ya apa namanya? eh enggak yang terlalu strict gitu loh. Jadi kalau ngobrolnya santai gitu. Santai tapi formal. Lalu Ada lagi? gimana kalau apa semisal jabatannya sama tapi berbeda umur atau lebih tua di atas kita, itu gimana Kak? Kalau beda umur ya berarti ya kalau sapaan berarti kan Mbak kayak gitu, Mbak atau Mas. Kalau ngobrol ya hmm, ya sama aja sih kayak ngobrolnya biasa aja sama kayak kita sama teman sendiri gitu loh. Cuma ya kalau sama senior berarti kan lebih lebih apa namanya lebih memilah bahasa kita itu gimana kayak gitu biar jangan kesannya kayak eh menggurui atau gimana kalau sama sama senior kayak gitu. Kalau dikasih tahu ya didengerin aja. Kalau misal ada yang dikiranya apa masih kok gini, kok nggak sesuai ya kayak gini ya gitu. Ya udah dipahami dulu aja kalau sama senior. Ini kalau misal kan namanya juga senior ya. Kadang kalau ngasih tahu kan kadang eh, nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Ya itu dimaklumin aja kalau sama senior. Tapi enak sih kalau sama senior di sini kan karena kan kita banyak kan perantau ya. Jadi rasanya kekeluargaan gitu. Nggak yang senior banget gitu. Itu Terima apakah kasih menjawab? sudah menjawab. Oh iya ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Sasa. Pertanyaan selanjutnya disampaikan oleh Rika. Pertanyaan selanjutnya, itu kesalahan apa saja sih Mbak yang sering dilakukan oleh karyawan itu saat bekerja? Gimana? Nggak jelas. Maaf, kesalahan apa saja yang sering Ah, dilakukan oleh karyawan saat bekerja? eh, oh, sama pegawai ya? Antar pegawai atau wajib pajak? Iya, Terserah ya. Hah, gimana? iya Mbak, antar pegawai. Oh, antar pegawai bukan sama wajib pajak. Dua-duanya juga enggak apa-apa. Oh, boleh. Kalau sama antar pegawai sih kalau kesalahan kalau dalam pekerjaan sih paling ya itu tadi sih kayak miskomunikasi gitu. eh, Misalnya instruksinya disuruh A tapi kitanya belum paham atau belum jelas kayak gitu. Nah, itu biasanya cuma miskomunikasi aja sih. Selebihnya nggak ada. Kalau sama wajib pajak kesalahan lebih ke kesalahan kayak administrasi sistem kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak permohonan mungkin kayak salah input, salah masukin data, nah kayak gitu sih seringnya. Mm. Terus kalau misal ada wajib pajak yang kadang kan wajib pajak nggak tahu tuh pengennya apa gitu, maksudnya tuh gimana pokoknya Mbak ini saya disuruh ke kantor pajak suruh ini kayak gitu. Eh, Kadang kan kita juga harus menggali si wajib pajak ini sebenarnya tuh pengennya apa, yang dimaksud tuh kayak gimana kayak gitu. Kadang kalau miskomunikasi sama wajib pajaknya itu kayak gitu. Misal kalau ada kayak gitu. Sekarang kan banyak nih kayak pemadanan pemadanan NPWP sama NIK kayak gitu. Nah, itu wajib pajak banyak yang nggak ngerti sebenarnya itu buat apa Mbak kayak gitu. Saya dari kantor cuma disuruh ke sini katanya suruh validasi NIK sama NPWP kayak gitu. Nah, kadang tuh
untuk wajib pajak biar tahu kayak apa yang dia maksud tuh kita tuh harus tanyain dulu dia tuh maunya apa kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Kadang tuh kalau kesalahan tuh kadang wajib pajak kan kalau kita kan dalam satu hari kan kita yang di front office kan ketemu banyak wajib pajak kan. Jadi kan kadang kalau udah sore itu tuh udah capek gitu, apalagi ngadepin wajib pajak yang mungkin agak susah untuk dikasih tahu. Nah, kadang ya apa mungkin bahasanya jadi kayak nggak kurang komunikasinya kurang solutif gitu sama wajib pajak. Mungkin itu aja sih kalau 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 udah sore terus wajib pajaknya udah banyak, mungkin lebih evaluasinya buat buat gimana ya? Tetap tetap kita tuh tetap semangat tetap jawab wajib pajak itu solutif gitu. Kadang kalau udah udah sore udah capek ya. Jadi kalau mau jawab wajib pajak itu kayak ya seadanya aja gitu. Jadi tetap harus solutif, harus komunikatif gitu orang jawab wajib pajak. Sudah jelas. Ini nggak ada persiapan sama sekali loh ini tuh. Kayak setahu aja kalau di depan kayak gimana ketemu wajib pajak. Aku mau Baik, Mbak. tanya, Terima kasih. contoh permasalahan apa saja yang sering dihadapi saat melakukan pelayanan? Permasalahan. Ya, Kalau permasalahan di pelayanan tuh kayak sini. Kalau kita kan sistemnya kan pusat ya. Apa eh, eh, apa namanya tergantung sama jaringan di pusat. Jadi kalau misal jaringannya lagi maintenance, lagi down nasional, berarti ya kita nggak bisa nginput permohonan wajib pajak. Kalau udah kayak gitu, apalagi kan kalau dari kantor pusat kadang tuh kita nggak bisa mastiin tuh maintenance-nya berapa lama. Nah, kita pinter-pinternya aja sih ngasih tahu sama wajib pajaknya. Ini kalau lagi ada gangguan, kita nggak bisa ngasih pelayanan. Kayak gitu. Gimana cara ngasih pengertian sama wajib pajaknya gitu, biar nggak rasa kecewa. Kadang kan ada tuh wajib pajak yang kayak jauh-jauh datang ke kantor pajak buat ngurus ternyata sistemnya down kayak gitu. Nah, biasanya kalau dari kita minta nomor kontaknya kayak gitu. Jadi biar kita kasih informasi, biar sekiranya kita bisa bantu, wajib pajaknya nggak perlu bolak-balik ke kantor. Terus misalnya eh, kalau di aku kan ada tuh di bagian depan tuh bagian informasi. Kalau bagian jadi kayak honorer yang buat informasi kayak gitu. Yang mungkin ada miskomunikasi antara kita yang di front office sama yang di bagian informasi. Jadinya wajib pajak kadang agak bingung ya. Lo tadi dikasih tahu Mbak sama yang bagian informasi seperti ini kayak gitu. Kok beda-beda kayak gitu. Biasanya kayak gitu aja sih. iya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya. Eh, oh ya Mbak, menurut Mbak Kiki, permasalahan tadi yang Mbak Heeh. jelaskan untuk permasalahan kepada wajib pajak itu jadi kendala buat Mbak Kiki gitu Oh, jadi selama kendala. bekerja di KPP Pratama Madiun. Kalau kendalanya ya kayak misal tadi, kayak misal gangguan sistem tadi kan kita kayak harusnya kan kalau front office permohonannya bisa satu hari, harusnya sih SOP-nya satu hari kerja nih permohonannya, tapi jaringannya down, kita nggak bisa apa-apain, nggak bisa kasih pelayanan, jadinya kan itu permohonan wajib pajaknya kan numpuk kan, yang seharusnya bisa dikerjain satu hari, jadi nggak bisa satu hari selesai, jadi besoknya, jadi kayak numpuk kerjaan aja di kita. Padahal kalau kita yang di front office kayak kita tuh kalau udah selesai pelayanan, ya udah nggak ada PR lagi gitu. Beda sama yang di back office gitu kan. Nah, tapi kalau kalau banyak yang down kayak gini biasanya ada wajib pajak yang dia emang kayak kami permohonannya kami bantu via email kayak gitu. Jadinya malah buat PR ke kita. Terus apa lagi? Kayaknya itu aja sih. Kalau masalahan. Oke, baik Mbak, udah Mm-mm. menjelaskan banget. Apa iya? Makasih Mbak. Selanjutnya Maaf mungkin ya kalau belepotan menjawabnya, tapi tidak terlalu menjawab pertanyaan teman-teman. ya Allah Mbak, udah menjawab banget kok. Ini Izin bertanya lagi ya Mbak, Eh, ya. pengaruh positif apa yang Mbak Kiki dapat Mm-mm. ketika dalam bekerja itu menerapkan etika komunikasi yang baik? Oh.
pengaruh positifnya, kalau pengaruh positifnya berarti pelayanannya jadi lebih cepat gitu. Kalau wajib pajaknya udah ngeh nih apa sih yang dia mau, berarti kan aku nggak perlu nih susah-susah apa gali dia tuh sebenarnya pengen apa kayak gitu, kayak Mbak ini saya mau A gitu. Oh ya, langsung dikerjain sesuatu langsung A gitu. Jadinya kalau misalnya wajib pajaknya juga juga apa komunikatif, kita juga enak ngelayanannya, tahu gitu loh. Dia mintanya A ya kita kasih A gitu. Beda kalau misal wajib pajaknya kayak yang tadi aku sebutin, dia udah sepuh atau dia nggak tahu nih mau permohonan apa. Kan kita jadi lama nih, harus harus tanyain dulu dia maunya apa, perlunya apa, kayak gitu. Terus pelayanannya kita kan juga jadi, kalau dia nggak komunikatif, komunikasinya satu arah, kan kita jadi bingung nih, ditanyain tapi dianya ngejawabnya kurang kayak gitu kan. Jadi lebih pelayanannya jadi lebih lama aja sih. Terus juga kalau udah yang sepuh kayak gitu, kalau kan mau kita bantu buat, kadang kan nggak ngeh ya yang kita maksudkan gitu, nggak. Kalau di sini tuh biasanya yang udah sepuh tuh biasanya gini, oh mbak mboten Jawa kados niku mbak gitu. Nah jadinya tuh jadi lama gitu lah, harusnya yang bisa mungkin kayak misal pendaftaran nih bisa cuma paling 3 menit apa 4 menit, karena terkendala itu ya jadi bisa lama kayak 10 menit. Nah nanti kalau lama satu wajib pajak kan, yang lain antriannya jadi ikut lama. Jadi kalau Baik, pengaruh terima kasih. positifnya, jadi lebih cepat aja pelanannya. Ya. Terima kasih Mbak Kiki jawabannya. Iya, ada lagi mau Berikutnya, perlu atau tidak mengevaluasi diri dalam bekerja setelah menerapkan etika pelayanan? Mungkin eh, setelah melayani wajib pajak ada kata yang menyinggung, apa kata yang salah, itu gimana Kak? Oh, kalau biasanya sih, kalau sekiranya kalau misalnya kita kita ngasih pelayanan, terus ternyata ada wajib pajak yang pas akhir-akhir kok ngerasanya eh, bahasanya udah nggak enak kayak gitu, biasanya kita minta maaf dulu sama wajib wajib pajaknya. Kalau misal tadi itu ada yang kiranya kurang berkenan atau menyinggung kayak gitu. Terus biasanya kalau aku sama teman-teman di bagian front office, biasanya kita setelah setelah tutup layanan, itu biasanya ada sesi kayak sharing gitu loh, kayak misal tadi tuh ada wajib pajak yang kayak gini kayak gitu. Oh, eh, kendalanya kayak gini mbak, kayak gini. Ya udah selesai belum permasalahannya gitu. Oh udah, kalau enggak, oh besok wajib pajaknya ke sini lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya belum selesai tuh wajib pajaknya, ternyata yang kita yang ada masalah, nah biasanya kita tandain tuh, oh besok ke sini mbak. Itu kalau ketemu sama wajib pajaknya itu berarti begini ya gitu. Jadi kita concern lebih buat wajib pajak itu gitu. Kalau sekiranya nanti balik lagi ada permohonan, nanti kita kasih ya pelayanan khusus gitu. Oh, kalau sama wajib pajak ini harus ya kayak pelan-pelan ngomongnya, ngejelasinnya pelan-pelan kayak gitu. Harus tahu ngehnya apa gimana, eh treatnya tuh gimana sama wajib pajak ini. Jadi tergantung wajib pajaknya sih. Yang penting kalau kita evaluasi, kita tahu gitu, lama-lama tuh kita jadi tahu gitu. Oh, kalau wajib yang kayak gini tuh wajib pajak wajib pajak ini kan kan sering tuh kayak misalkan pelaporan kan tiap bulan ya. Nah, laporan tiap bulan berarti kan dia datang tiap bulan tuh. Oh, mulai tahu kalau misal yang wajib pajaknya ini nanti detailnya kayak gini. Oh, ibunya ini kalau datang, oh berarti harus harus yang kalem kitanya, nggak boleh yang nada tinggi. Kalau ibunya marah-marah ya udah harus harus tetap humble sama ibunya kayak gitu. Evaluasinya itu aja sih. Kalau misal ada yang sampai kiranya nggak berkenan padahal kitanya udah udah ngelakuin yang sesuai aturan, sesuai SOP, biasanya kita minta tolong sama atasan kalau misalnya kita nggak bisa ngehandle kayak gitu. Kan ada tuh kayak wajib pajak yang udah kita jelasin tapi dia nggak, masih ngeyel kayak gitu. Nah biasanya kita minta tolongnya dari atasan. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya, terkait wawancara kita hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Kiki
atas waktu dan wawasan yang berharga yang telah Anda bagi. Semoga diskusi kita hari ini dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi yang bermanfaat di masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak dan semoga kita dapat kembali berdiskusi lagi. Makasih Kak Terima kasih. Raka. Maaf ya kalau kurang menjawab atau bahasanya belibet karena tidak disiapkan sama sekali. Udah menjawab kok, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Semoga membantu Makasih ya, Mbak. ya, semoga tugasnya bisa lancar dimudahkan. Ya. Amin. Dadah. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Rika. Sudah dari tadi menunggu. Maaf saya terlambat karena harus mengurus berkas klien kemarin. Tidak apa-apa, Ibu. Saya juga tidak menunggu terlalu lama. Baik kalau begitu, sudah mengirim link Zoom ke Pak Karolis? Sudah, Ibu. Hanya tinggal menunggu saja. Oke, ditunggu dulu ya. Ya, Bu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Rista. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada kalian karena harus bertemu klien melalui Zoom. Karena saya ada pekerjaan di luar kota yang tidak mungkin untuk ditinggal. Tidak apa-apa, Pak. Hari ini Bapak hanya melayani kedua klien saja. Dan kedua klien berkenan untuk melalui media Zoom. Oke, kalau begitu. Baik, Pak. Untuk klien pertama, saya jadwalkan berurutan dengan klien kedua. Setelah menganalisis kasus, maka Zoom akan dimulai. Boleh saya lihat file yang akan digunakan atau catatan tentang kasus dari klien tersebut? Iya, boleh. Benar, Pak. Setelah saya baca, klien pertama ingin dibantu untuk pelaksanaan restitusi pajak, dan untuk yang kedua, pemeriksaan laporan pajak perusahaan. Betul, Pak. Untuk masalah seperti ini, lebih baik untuk dirundingkan langsung kepada klien. Kalau kita merancang strategis tanpa adanya klien, takut akan terjadi miskomunikasi. Rizka, untuk informasi mengenai situasi keuangan klien bisa saya lihat? Bisa, Pak. Berikut untuk informasi mengenai situasi keuangan klien. Hanya perlu dibantu untuk pelaksanaan restitusi pajak saja. Betul, Bapak. Karena klien kelebihan saat melakukan pembayaran pajak. Oh, baik. Baik, Pak. Apakah sudah bisa dimulai, Pak, Zoom dengan klien pertama? Oke, silahkan. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu Jelita. Maaf sebelumnya karena harus bertemu melalui media Zoom. Baik, perkenalkan nama saya Karolis dan rekan saya Rizka serta Rista akan membantu Ibu untuk mengurus masalah yang akan Ibu konsultasikan ke depannya. Baik Pak Karolis, saya ingin menyampaikan kemarin saya ada lebih bayar saat pembayaran pajak dan saya membutuhkan konsultan untuk pengembalian dana yang lebih dalam pembayaran tersebut. Baik, Ibu. Saya sudah melihat data dari rincian keuangan Anda. Untuk masalah tersebut, saya dan rekan ingin meminta izin agar mengajukan permohonan restitusi kepada DJP. Kira-kira diperlukan waktu berapa lama ya Pak untuk restitusi tersebut? Saya belum bisa memastikan, Ibu, namun paling lambat 12 bulan sejak permohonan restitusi diterima oleh DJP. Baik Pak, untuk itu apa saja yang harus saya siapkan untuk restitusi ini? Ibu hanya membutuhkan bukti asli pemotongan pajak, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan alasan pengajuan restitusi. Diuruskan oleh rekan-rekan saya. Oh, iya. Baik Pak, nanti saya kemungkinan
kirimkan kepada Ibu Rista 3 hari setelah pertemuan ini, karena akan saya siapkan terlebih dahulu. Siap, Ibu. Jika diperbolehkan, kami akan membantu untuk perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang untuk mempermudah Anda. Boleh, Pak. Saya coba untuk mengumpulkan bukti asli pemotongan pajak. Baik, Ibu. Untuk yang pertama, bolehkah saya meminta file rincian saat pembayaran pajak? Oh ya, sebentar saya cek terlebih dahulu. Baik, Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas bantuannya untuk restitusi pajak saya. Semoga kedepannya dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih kembali, Ibu, atas kepercayaan Anda. Untuk jasa konsultasi kami, jika mungkin ada kendala bisa hubungi kami dan mohon ditunggu untuk restitusi tersebut. Baik, saya izin keluar Zoom ya Pak, Bu, semuanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Ya. Ibu. Pak Karolis izin menyampaikan bahwa jadwal selanjutnya ada pertemuan klien kedua. Saya jadwalkan pukul 12 siang dan ini sudah menunjukkan pukul 11.45 menit. Apakah langsung saja, Pak? Oke, chat saja klien dan undang untuk join ke Zoom ini. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu Sasa. Maaf, Ibu, karena harus bertemu melalui media Zoom. Sebelumnya, perkenalkan saya Karolis dan rekan saya Rizka, serta Rista, akan membantu Ibu untuk mengurus masalah yang akan Ibu konsultasikan ke depannya. Baik, saya ingin berkonsultasi mengenai perusahaan saya yang beberapa waktu kemarin terkena pajak yang saya pikir ini merugikan bagi perusahaan. Boleh saya lihat Ibu untuk rincian keuangan perusahaannya? Untuk rincian keuangan perusahaan atas pajak yang saya pikir merugikan perusahaan saya sudah saya kirimkan. Setelah saya baca dan analisis, ada beberapa kesalahan dalam input laporan perencanaan pajak yang menyebabkan perusahaan Ibu mengalami kerugian atas pajak tersebut. Baik, apakah bisa saya mengoptimalkan keuntungan untuk perusahaan saya? Bisa Ibu, nantinya saya dan rekan-rekan saya akan mendampingi Anda untuk mendapatkan keuntungan atas pajak tersebut. Baik, tolong diskusikan kepada saya tentang hal tersebut. Semoga perusahaan saya dapat memperoleh keuntungan yang sudah kita bicarakan tadi dan dapat bekerja sama dengan baik. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya untuk jasa konsultasi kami. Jika mungkin ada kendala bisa hubungi kami dan mohon ditunggu untuk perencanaan pajak tersebut. Terima kasih kembali Bapak dan Ibu atas bantuan bagi perusahaan saya. Saya izin keluar Zoom. Selamat sore. Sore Ibu. I be like Terminator.